Shalom, senang sekali boleh kembali melayani tempat ini. Saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022, tahun yang penuh dengan kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kita sudah melewati tahun 2021 yang penuh dengan perjuangan mungkin. Mungkin di antara saudara seperti juga saya mengalami sedikit gangguan mungkin kesehatan fisik, karena saya pun juga termasuk survivor. Mungkin Bapak, Ibu juga saudara ada yang termasuk survivor. Dan kalau sampai hari ini kita masih ada di tempat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ada beberapa di antara kita yang mungkin kehilangan saudara, teman, sahabat, dipanggil Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih ada di tempat ini, kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Itu karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Dan tahun ini diberikan judul oleh Bapak Gembala kita, tahun yang penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia berlimpah-limpah, multiplied grace. Sebetulnya apa sih artinya grace? Grace itu dari kata asli charis. Artinya adalah gift, pemberian, hadiah. Sesuatu yang tidak kita kerjakan, tetapi kita dapatkan. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, itu ya mungkin saudara bisa berkata, Pak, saya supaya sehat saya olahraga. Tapi ada begitu banyak olahragawan yang meninggal juga. Apakah mereka kurang usaha? Enggak juga. Karena sesungguhnya kesehatan, kekuatan, perlindungan hanya datang dari kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan berarti lalu kita enggak usah olahraga, bukan. Tapi kita harus mengusahakan juga kasih karunia itu. Menghargainya. Tetapi apa yang kita lakukan tidak akan ada sebanding kalau itu bukan gift. Kasih karunia adalah gift, pemberian. Dan arti dari charis yang kedua adalah favor, perkenanan. Artinya sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, tetapi kita terima. Sesuatu yang nilainya jauh melebihi nilai kita, tetapi diberikan oleh Tuhan sebagai favor. Saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, itu semua isinya adalah penuh dengan favor. Ada baca cerita Abraham dapat favor. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari sanak saudaranya, dari Mesopotamia. Saudara bayangkan, dari ribuan atau mungkin jutaan orang, kenapa kok Abraham yang dipanggil? Ya nggak tahu, itu haknya Tuhan. Tapi saya percaya, ini tafsiran saya. Saudara boleh percaya, boleh ikut saya apa enggak? Mungkin Abraham bukan orang pertama yang dipanggil. Mungkin ada orang-orang lain yang dipanggil, tapi tidak memberikan respon. Tapi Abraham mengambil respon itu, dan dia respon dengan benar. Dia dapat favor, dan dia berespon dengan benar. Daud, King David, itu adalah orang yang mendapat favor. Dipanggil dari gembala. Saudara bayangkan, dari gembala jadi raja. Kalau Perdana Menteri jadi raja gampang ya, kan sudah deket. Kalau dari menteri jadi raja, ya masih masuk akal. Kalau dari bupati atau camat jadi presiden, kayaknya kejauhan ya. Tapi ini gembala, saudara. Gembala domba. Saya percaya Daud bukan satu-satunya gembala pada saat itu. Apakah dari seluruh pekerjaan di Israel hanya Daud yang jadi gembala? Kan enggak. Ada puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan gembala, tapi Daud dapat perkenanan, dapat favor, dapat gift dari Tuhan. Dan sore hari ini kita bersyukur bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang mendapat favor dan gift dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Favor, gift, sesuatu yang tidak layak, tetapi kita diberi oleh Tuhan.
Saya mencatat paling tidak ada 3 favor yang Tuhan berikan kepada kita. Memang tidak mencakup semuanya karena keterbatasan waktu. Saya hanya akan mencoba untuk mengajak kita merenungkan. Favor apa saja yang Tuhan berikan. Yang pertama, karunia keselamatan. Titus 2 ayat 11 mengatakan, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Apakah semua manusia lalu pasti selamat? Enggak juga. Seperti yang saya bilang tadi, yang mau meresponi favor itu, yang mau menerima panggilan itu. Keselamatan dibuat gratis oleh Tuhan untuk semua orang, tetapi tidak semua orang percaya dan mau menerima. Hanya orang-orang yang mengerti dan meresponi favor Tuhan, dia yang mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir sore ini, kita mengerti kasih karunia Tuhan dan kita menerima favor itu. Tidak meragukan keselamatan Tuhan. Karena keselamatan itu diberikan kepada semua, hanya yang meresponi. Yohanes 15 ayat 16 berkata, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Mungkin banyak orang berkata, Pak, saya ini memilih jadi Kristen, Pak. Saya memilih untuk bertobat. Itu respon saudara. Tapi kalau hati saudara nggak dibuka oleh jamahan Roh Kudus, Anda nggak akan pernah menerima keselamatan dari Tuhan. Banyak orang belajar firman Tuhan. Banyak orang mencari kebenaran, tapi belum menemukannya. Karena belum dijamah Roh Kudus. Karena itu kalau kita, sore hari ini kita sudah mengerti kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Mari kita pegang kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh. Respon yang benar dan jangan pernah dilepaskan. Amin. Jangan pernah mau ditukar untuk apapun. Pemahaman, pengertian kasih karunia itu adalah milik kita pribadi. Dan dalam perjalanan waktu, saudara akan banyak mendapat tawaran-tawaran untuk melepaskan kasih karunia itu. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba Anda mendapat tawaran. Ayo ikut saya. Kalau kamu ikut saya beri ini dan itu dan ini dan itu. Mungkin saudara berpikir, aku kan bisa milih. Saudara keliru. Kalau saudara berpikir saudara bisa memilih, berarti saudara belum menerima keselamatan itu sendiri. Karena sesungguhnya keselamatan itu adalah kasih karunia hanya bagi orang-orang yang pernah menerima jamahan Tuhan, yang pernah merasakan kasih Tuhan, yang betul-betul mengerti dan memahami bahwa tanpa Dia kita tidak mungkin dapat sampai kepada Bapa. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita dalam hidup ini hanya sementara dan kita akan masuk dalam masa kekekalan. Seluruh manusia, entah dia mau mengakui atau tidak, sesungguhnya dalam hatinya, dalam hati kita punya kesadaran bahwa kita ini kekal. Makanya nggak heran kalau, maaf ya, kaum ibu-ibu tuh kepingin awet muda. Kepingin tetap cantik sampai usia lanjut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sesungguhnya aku ini kepingin selama-lamanya cantik. Iya Pak ya. Tapi jangan salah, sekarang banyak pria juga kepingin tetap ganteng sampai tua ya Pak ya. Tetap banyak yang perawatan juga. Karena sesungguhnya manusia di dalam dirinya itu sadar bahwa dia itu kekal. Bukan hanya sementara sampai dipanggil Tuhan di liang lahat, lalu berhenti, enggak. Dalam hati kita, dalam kesadaran tanpa sadar kita tahu bahwa kita kekal. Ada banyak dongeng-dongeng tentang ramuan, apalagi, mungkin kalau saudara sering lihat film Hollywood ya, kolam air yang bisa memberikan umur panjang, dikejar-kejar. Ramuan-ramuan tertentu yang bisa memperpanjang umur. Bahkan ada dongeng tentang
hero yang kalau membunuh hero yang lain, umurnya ditambahkan. Ada kan? Masih ingat gak? Namanya Highlander. Nah, dongeng-dongeng seperti itu sebetulnya bukan dongeng rekaan. Itu adalah alam bawah sadar manusia. Bahwa sesungguhnya kita ini kekal. Tidak ada akhirnya. Kita diciptakan, menurut Alkitab, kita diciptakan sesuai dan serupa dengan Allah. Hampir serupa dengan Allah. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Manusia ada awal tapi nggak ada akhir. Saya ulangi ya. Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Manusia ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Tetap kita punya keterbatasan, tapi kita hampir sama dengan Allah. Karena itu kita harus menerima kasih karunia Tuhan. Respon dengan benar, supaya kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan karena kita yang memilih, tapi kita dipilih Tuhan, dan kita memberikan respon yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia yang kedua adalah ketika kita kenal Tuhan, maka kita diberikan kemampuan untuk memahami pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16, Rasul Paulus berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dari mana kita bisa tahu pikiran Kristus? Dari firman-Nya. Mumpung ini masih tanggal 2, amin. Ayo tahun ini kita selesaikan Alkitab bacaan setahun. Yang setuju katakan amin. Iya dong. Paling enggak Anda tuh harus pernah membaca Alkitab sekali dalam seumur hidup. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah paling minim, sekali aja itu paling minim dah. Harusnya kita setiap tahun. Kalau bolong-bolong boleh lah, saya ngerti. Saya juga bolong kok. Makanya saya tadi kasih korting 10%. 1 bulan loh itu 10% itu. Ya dalam sebulan bolongnya 3 hari gitu kan. 3-4 hari. Korting gak apa-apa. Tapi kita harus belajar firman Tuhan. Untuk mengetahui pikiran Kristus. Dari mana kita bisa tahu pikiran Kristus kalau kita gak pernah baca firman Tuhan. Karena firman itu adalah Kristus. Firman yang hidup itu adalah Kristus. Karena itu kita belajar ketetapan-ketetapannya, kita belajar pikiran-pikirannya, kita belajar isi hati Tuhan dari firman Tuhan. Kalau kita komitmen mau memberikan waktu kita untuk Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca setiap hari. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat, my friend. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Masalahnya kalau kita nggak pernah baca, ya kita tetap nggak tahu. Amin. Karena itu ayo, mumpung di awal tahun kita komitmen. Kita ini menerima kasih karunia. Tidak semua orang diberitahukan kebenaran Tuhan lewat firman-Nya. Firman itu ada, tapi tidak semua mau membacanya. Tidak semua mau mempelajarinya. Kita ini dikasih kasih karunia. Ayo kita respon dengan benar. Yang setuju katakan amin. Baru tanggal 2. Jadi kalau bolong 1 enggak apa-apa. Mulai besok ya. Jangan mulai besok, mulai malam ini aja. Kalau besok berarti bolong 2 hari. Kasih karunia yang ketiga. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah kasih karunia yang ketiga yang kita terima dari Tuhan. Yaitu bahwa hidup kita bukannya sekedar hidup, tapi hidup yang dalam kelimpahan. Mungkin Bapak Ibu langsung berpikir, oh kelimpahan berarti banyak harta. Ya itu salah satunya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa percayakan banyak harta kepada saudara. Tapi kelimpahan bukannya sekedar materi dan harta. Dalam The Passion Translation dikatakan seperti ini. I give you everything in abundance more than you expect. Life in its fullness until you overflow. Kepenuhan hidup sampai engkau bisa berbagi dengan orang lain. Yang setuju katakan amin.
Kepenuhan hidup bukan hanya sekedar materi, tapi penuh dengan sukacita, Anda bisa berbagi dengan orang lain. Penuh dengan damai, Anda bisa berbagi dengan orang lain. Penuh dengan ketenangan, Anda bisa berbagi dengan orang lain. Saudara, dunia ini sedang dalam masa-masa yang kacau dan sulit. Ini saatnya untuk kita berbagi kasih, sukacita, damai, ketenangan, pengharapan kepada dunia yang sedang tanpa pengharapan. Amin. Jangan dipikir bahwa, di luar sana yang orang-orang yang kekurangan saja yang butuh kita. Enggak, ada banyak orang yang kelihatannya berlebih, mereka juga punya kekurangan-kekurangan yang lain. Dulu, saya pikir, enak ya kalau punya duit banyak. Enggak bingung mau makan apa, anak mau sekolah di mana, mau bayar tagihan enggak bingung kalau duit banyak. Jadi mungkin banyak di antara kita yang berpikir, enak ya kalau punya duit banyak. Ya Pak ya. Hampir semua mayoritas setuju. Tapi saya menemukan dan saya kenal banyak orang yang duitnya banyak. Karena sekarang ini kategori kaya itu sangat beragam, berlapis. Ada orang kaya, ada orang sangat kaya, ada orang super duper kaya. Yang katanya duitnya nggak ada nomor serinya. Anda pernah dengar ya pasti. Nah saya temukan dan saya juga kenal orang-orang seperti itu. Ternyata mereka juga bukan orang yang stress free. Kan kita sering stres kalau nggak punya duit kan. Tapi ternyata orang banyak duit juga stres. Bahkan mereka lebih stres dari orang yang nggak punya duit. Boleh percaya, boleh nggak? Kalau saudara punya kenalan, atau saudara, teman yang super kaya, coba Anda ikuti hidupnya 2-3 hari. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2-3 jam aja. Tempel dia. Saya bisa jamin, selesai dengan dia 2-3 jam, Anda lebih stres daripada waktu nggak punya duit. Karena saya pernah ngalami. Orang-orang seperti itu sangat stres, mikirkan duit saya mau ditaruh di mana. Saudara, kalau misalnya ini tiba-tiba Anda dikasih duit 1 triliun di rekening Anda stres gak? Saya jamin Anda stres. Karena ketika Anda punya rekening 1 triliun, Anda akan takut kehilangan 1 triliun itu. Anda akan bingung, enaknya ditaruh di mana ya? Enaknya beli apa ya? Karena kalau saya beli ini dan itu, uang saya berkurang. Saya kepingin supaya uang saya tidak berkurang. Saya menemukan ada begitu banyak orang kaya yang semakin kaya, semakin stres. Dan dunia dipenuhi dengan orang-orang seperti itu. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kau hidup yang penuh kelimpahan. Life in its fullness, bukan sekedar berlimpah harta, tapi juga damai sejahtera, sukacita, ketenangan, harapan, damai sejahtera yang Anda bisa bagikan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, bukan berarti kalau kita nggak punya ini, nggak punya itu, lalu kita berhak untuk stres. Ya kita memang berhak. Tapi percayalah, pengharapan kita bukan kepada barang-barang di dunia, tapi pengharapan kita karena kasih karunia Tuhan yang menjamin kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, bahkan penuh dengan keselamatan di masa yang akan datang. Amin. Ini kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang dikasih karunia keselamatan. Kita adalah orang-orang yang dikasih karunia dengan pikiran Kristus. Dan yang terakhir, kita adalah orang yang dijanjikan Tuhan hidup in its fullness. Hidup yang bisa berbagi dengan orang lain. Tidak peduli berapa yang Anda punya. Berapapun yang Anda punya, kita bisa berbagi. Anda tidak perlu menunggu untuk menjadi super kaya untuk bisa berbagi. Anda tidak perlu untuk menjadi super bahagia untuk bisa membagikan kebahagiaan. Anda tidak harus jadi orang yang super sukacita untuk bisa berbagi sukacita. Karena semua itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah kalau kita sudah terima kasih karunia, apa yang harus kita lakukan?
Apakah kalau kita sudah terima kasih karunia lalu kita leha-leha, duduk-duduk diam, santai menikmati? Enggak. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Seperti tadi pujian nanti. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah ini kuncinya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa? Daripada rasul-rasul yang lain. Yang 11 rasul yang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada di dalam aku. Rasul Paulus mengerti bahwa dia berhutang begitu banyak pada gereja Tuhan yang dianiaya. Dia bukan orang baik. Mungkin banyak di antara kita yang seperti Rasul Paulus, punya latar belakang yang kelam. Punya masa lalu yang tidak baik. Yang kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kita diberi pengharapan. Kita diberi jalan keluar. Bahkan kita diberi janji hidup yang full. Amin. Karena itu kalau kita menerima semua itu, Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara, kalau saudara menerima kasih karunia, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah terima berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan. Ayo tahun ini kita bekerja lebih keras dari tahun lalu. Yang setuju katakan amin. Melayani lebih keras lagi. Yang studi, ayo studi lebih baik lagi. Yang kerja, ayo kerja lebih baik, lebih efisien. Ini adalah masa-masa penuh dengan perubahan. Kita harus siap lebih lagi. Bukan supaya kita diberkati lebih, bukan. Tapi supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Rasul Paulus bekerja lebih keras, bukan supaya dia diselamatkan, tetapi karena dia sudah diselamatkan. Dan kita butuh kasih karunia. Santo Agustinus berkata, grace is given. Kasih karunia diberikan bukan karena kita sudah berbuat baik, tetapi supaya kita bisa berbuat baik. Ayo kita berbuat baik lebih banyak lagi tahun ini. Ayo kita bekerja lebih keras lagi tahun ini. Karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Para suami, para bos, ayo kerja lebih keras. Bukan supaya bisa beli ini dan itu, enggak. Tapi supaya kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Istri-istri, ayo melayani lebih baik lagi. Bukan cuma supaya lebih disayang suami, bukan. Tapi supaya kita bisa berbagi kasih kepada orang lain. Kita bisa menjadi contoh buat orang lain. Tetangga kita, rekan bisnis, rekan kerja. Anak-anak, ayo kita hormat orang tua, taat lagi lebih orang tua, mengasihi orang tua lebih lagi. Bukan supaya orang tua lebih sayang sama kita, bukan. Tetapi supaya kita bisa berbagi kasih kepada mereka. Supaya mereka juga boleh disentuh oleh kasih Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengenal kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Ayo tahun 2022, tahun yang penuh kasih karunia. Kita kerja lebih keras. Bukan supaya kita lebih diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Ayat penutup. Ayo kita bangkit berdiri. Kita siapkan perjamuan juga. Kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin.